Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, meskipun beberapa hari kebelakangan, beberapa hari belakangan daerah Jabodetabek harus menghadapi bencana banjir. Mudah-mudahan bagi kalian yang terdampak banjir maupun terkena banjir, mudah-mudahan bisa segera bangkit, bisa segera pulih dan bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ya setelah pasca banjir. Mudah-mudahan bisa dibersihkan dengan baik dan mudah-mudahan kalian semua sehat. Intinya yang penting kalian sehat, tidak ada yang menjadi korban jiwa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mulai kembali dengan engkoh, yaitu belajar dengan kotak huruf. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, yuk kita lanjut dan mulai ke materinya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama. Di dalam sanksi norma hukum kita mengenal adanya hukuman pokok. Hukuman pokok terdiri dari hukuman penjara dan hukuman. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Rizky itu merupakan seorang selebgram. Karena saat ini sedang tren melakukan prank, maka si Rizky ini membuat konten berupa prank menjadi hantu dan menakut-nakuti orang tuanya. Karena prinsip yang Rizky pegang itu apa? Gak tren, gak keren. Maka perilaku si Rizky ini merupakan contoh ancaman terhadap bidang apa? Yuk kita jawab yang pertama. Hukuman pokok itu terdiri dari hukuman penjara dan hukuman... Ayo, ada yang tahu? Silakan, ada yang tahu apa? Iya, hukuman mati. Sekarang nomor 2. Perilaku yang dilakukan si Rizky ini merupakan tindakan apa? Ancaman terhadap nggak tren nggak keren nih, takut-takutin orang tua. Berarti bermasalah dengan, ada yang tahu? Bermasalah dengan hubungan sosialnya, berarti sosial budaya. Sekarang kita lanjut ke kotaknya. Coba bagi kalian ada yang bisa menemukan dalam berapa menit atau berapa detik atau berapa jam? Ya kan kalian kan mungkin ini tuh benar-benar harus melatih fokus kita banget, yaitu acak-acakan, aduh puyeng gitu kan. Namun kalau kalian bisa fokus, tentu kalian bisa menjawab soal-soal ini dengan mudah. Yuk kita mulai mencari kata mati. Benernya udah saya siapin, jadi yuk kita langsung cari di mana sih kata mati nih. Bagi kalian yang masih belum menemukan atau kemarin mungkin cuma nyontek dari temennya, nih kata mati ada di set. Nah, berarti ada di tuh mati, cari sendiri dah tuh. Kemudian kata sosial budaya ada di mana? Ini mah gampang sebenarnya, udah kelihatan. Set, no, sosial budaya, nggak jauh dari kata mati. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Intinya mah yang penting fokus, karena beberapa orang mungkin masih ada yang bertanya sama saya nih, Pak jawabannya nggak ada. Sebenarnya ada, cuman kalian aja yang masih belum fokus. Yuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yuk kita cepetin. Kelewat. Oke, nomor 3. Menyamakan harga bahan bakar minyak dari Sabang sampai Merauke itu strategi yang pemerintah lakukan untuk mengatasi ancaman terhadap bidang ekonomi pinter. Karena apa? Menyangkut harga. Yang namanya harga berarti ekonomi. Kemudian peristiwa demonstrasi atas reaksi terhadap kasus Bapak Basuki Cahayapurnama terkait penistaan agama itu merupakan salah satu contoh pengaruh iptek pada bidang apa? Ayo, yang tahu? Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan HAM, politik. Betul, karena menyangkut kebijakan ataupun menyangkut tentang jabatan di suatu pemerintahan, maka itu merupakan pengaruh di bidang politik. Selanjutnya, keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian tidak diatur dalam undang-undang namun dijadikan pedoman oleh hakim berikutnya dalam memutuskan perkara yang serupa, itu disebut, ini yang banyak ini nih, jurisprudensi. Banyak yang sering nanya nih, Pak saya nggak ketemu. Wah, itu berarti belum benar-benar fokus. Yuk sekarang kita cari kata ekonomi. Di mana? Siap?
Oke, kata ekonomi ada di Terel. Nah, tuh ekonomi. Ada kan? Mungkin kalau yang belum ketemu atau yang masih dapat jawaban dari temennya harus benar-benar berarti fokus karena ini gak cuma ngejawab doang mah masih gampang level 1 lah. Sekarang level 2-nya kita fokus. Lanjut cari kata politik. Ada yang udah ketemu? Yang udah ketemu, saya pengen tanya, dapetin jawabannya berapa lama? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang yuk kita cari politik. Siap? Oke. Politik ada di siap 1, 2 dan iya. Gak jauh-jauh dari sosial budaya. Tuh tinggal miring dah. Lanjut. Jurisprudensi. Nah, ini banyak yang nanya nih. Masa pada nggak ketemu? Oke, jurisprudensi. Kalau kalian bener-bener tahu gitu loh, bener-bener fokus. Ada gimana? Siap? Ada di tuh. Dia motong dari kata ekonomi langsung jurisprudensi. Gimana? Gampang kan? Oke, itu pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bagi kalian yang mungkin fokusnya masih harus dilatih lagi, yuk sama-sama kita mulai berlatih fokus. Karena apa? Setahun mungkin kita tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka sehingga beberapa hal harus kita latih lagi termasuk fokus kita. Karena saya ingin kita nggak cuman ngejawab soal doang, tapi kita juga harus fokus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan. Dengan kita fokus, maka apa? Maka dalam dalam menghadapi kehidupan ini, kita siap. Karena ketika ditanya nanti, kalau nggak fokus, berarti kalian sama saja menjadikan diri kalian kehilangan potensi-potensi yang akan datang kepada diri kalian. Kalian menghilangkan kesempatan-kesempatan yang akan datang pada diri kalian. Yuk, sama-sama kita berarti fokus kita. Mudah-mudahan kalian semua setidaknya kalian bisa kembali semangat menjalani pembelajaran ini. Karena info juga buat kalian nih kelas 12 untuk pelaksanaan US atau ulangan ujian sekolah itu tinggal 1 bulan lagi dari sekarang. Singkat sekali, di akhir Maret kita akan melaksanakan yang namanya ujian sekolah atau SBN lah mungkin ya. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik. Nanti mungkin di beberapa minggu ke depan saya juga akan berikan sedikit informasi-informasi tentang USBN lengkapnya. Nah, karena saat ini kisi-kisinya sudah ada yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, tinggal guru-guru membuat soal-soalnya. Dan sekarang saya sedang menyusun, insya Allah soal-soalnya dapat kalian jawab ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi kali ini bisa setidaknya melatih fokus kalian, melatih kemampuan kalian untuk menjawab soal-soal SBN dengan level kesulitan yang berbeda. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian juga selalu sehat ya, meskipun pandemi masih belum berakhir. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan kejadian-kejadian bencana alam seperti banjir sudah dapat teratasi mudah-mudahan ke depannya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.